Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 1 ayat 18. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, dijelaskan tentang bagaimana dan kapan Maria mengandung dari Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca itu, dijelaskan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus pada saat dia sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi belum hidup sebagai suami istri. Ada dua alasan mengapa Allah memilih momen itu. Yang pertama, supaya Maria tidak dituduh melakukan dosa percabulan. Saudara, jika Maria sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum dia bertunangan dengan Yusuf, maka tentu Yusuf tidak mau bertanggung jawab. Tapi Allah memilih setelah dia bertunangan dengan Yusuf, baru kemudian dia mengandung dari Roh Kudus. Jika tidak, maka Maria akan dituduh melakukan dosa percabulan dan akhirnya dia bisa saja dihukum mati, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan dosa percabulan pada masa itu. Karena itulah Allah memilih waktu yang tepat, yaitu setelah Maria bertunangan dengan Yusuf. Dan memang dalam tradisi Yahudi, ada situasi di mana mereka sudah bertunangan tapi belum menikah, seperti yang disinggung dalam Ulangan 20 ayat 7. Karena itulah Kristus tidak dituduh sebagai anak haram, tapi dia lebih dikenal sebagai anak Yusuf, tukang kayu itu. Alasan kedua, mengapa Allah memilih masa itu untuk mengaruniakan Roh Kudus kepada Maria, sehingga Maria boleh mengandung dari Roh Kudus, yaitu karena untuk menggenapi nubuatan. Saudara, jika Maria sudah menikah baru kemudian dia mengandung dari Roh Kudus, maka Yesus akan dituduh sebagai anak biologis dari Yusuf. Dan tentu saja ini bertentangan dengan ajaran Alkitab bahwa nantinya Mesias itu akan lahir dalam keadaan suci. Artinya dia tidak boleh terkontaminasi oleh dosa daripada Adam. Selain itu, Mesias yang suci harus memang dilahirkan oleh seorang wanita yang masih perawan, seperti yang sudah dinubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14. Memang saudara, kalau saudara membaca Yesaya 7 ayat 14 di dalam bahasa Indonesia, Alkitab berbahasa Indonesia, Alkitab berbahasa Indonesia menggunakan istilah perempuan muda untuk kata almah di dalam bahasa aslinya. Tapi kata almah bukan hanya bicara tentang perempuan muda, tapi juga perempuan yang masih perawan. Karena itulah dalam King James Version, mereka menerjemahkan kata almah bukan dengan istilah young woman, tapi dengan istilah virgin. Nah, itu menunjukkan bahwa Yesus memang harus lahir dari seorang wanita yang masih perawan. Dan karena itulah Allah memilih waktu yang tepat untuk mengaruniakan Maria Roh Kudus, yang jadi bisa mengandung dari Roh Kudus. Lalu apakah yang bisa kita pelajari dari hal ini? Kita bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang mengatur segala sesuatu tepat pada waktunya. Ia tidak pernah terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Jika hari ini saudara sedang menghadapi persoalan atau menantikan jawaban doa, maka percayalah, Tuhan pasti akan menjawab doa saudara pada waktu yang tepat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan kepada kami di pagi hari ini untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Berdoa supaya semua yang kami telah renungkan hari ini bisa menjadi berkat bagi kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang berdaulat dan Allah yang akan menggenapi semua rencana-Mu dalam hidup kami tepat pada waktunya, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.